Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam Bung Jasmi Masena. Malam hari ini ketemu lagi di dalam acara talk show. Dan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada yang kebetulan hari ini tadi mengikuti kegiatan Pansus dan tadi sudah kita putar ulang kegiatan Pansus yang mana Pansus pada hari ini tadi yang ada hubungannya dengan Pansus LKPJ Kabupaten Batu Timur. Kehadiran Bupati sangat lambat sekali, diagendakan jam 9 sampai jam 11 belum hadir dan itu pun ada beberapa proses sehingga harus hadir pada jam kurang lebih sekitar 12-an. Dan oke, di ujung telepon ada rekan kita yang sudah hadir, ada narasumber kita. Ada Bung Yandi, ada Pak Wahyudi Nur dan dari anggota DPRD Kabupaten Batu Timur dan ada Ibu Juwita. Dari Bung Yandi, pengamat publik untuk saat ini. Dan oke, akan saya sapa dulu Pak Wahyudi Nur. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam juga pemirsa Radio Monika Surya FM dimanapun berada, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selamat malam juga buat narasumber yang hadir di di Radio Monika. Yandi, Bung Juwita, Mbak Juwita ya. Iya, Mbak Juwita. Oke, baik, terima kasih. Oke, Pak Yadi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Bung Jo, selamat malam Pak Wahyudi, selamat malam. Iya. Juwita, dan selamat malam para pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Bu Juwita, selamat malam Bu Juwita, silakan disapa pendengar kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan narsum dan selamat mendengarkan penggemar Radio Monika Surya FM di wilayah Batu Timur. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyudi, Ibu Juwita dan Pak Yandi. Bung Yandi, tadi barusan kita putar, mungkin Pak Wahyudi nanti kita setelah ini saya ingin Bung Yandi mengkomentari dulu berkaitan dengan apa tadi yang saya putar di radio, dan itu adalah hasil Pansus pada hari ini yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Batu Timur yang kurang lebih makan waktu sekitar 1,5 jam dibaca, dan 3 anggota DPRD yang telah membacakan dari pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan Bupati Batu Timur tadi di penghujung penantian hadir setelah 3 kali skor, ya, 3 kali 15 menit skor, setelah itu baru bisa hadir. Bung Yandi, mungkin bisa Anda cermati dan Anda kasih komentar berkaitan dengan LKPJ tadi, silakan. Ya, yang pertama dengan LKPJ hari ini ya, laporan Pansus, saya sangat berharap kehadiran Bupati, ya kan, bahwa kehadiran Bupati ini menunjukkan LKPJ memang sesuai jadwal. Laporan Pansus memang sesuai jadwal. Buktinya apa? Buktinya kehadiran beliau ada, gitu kan. Kalau tidak sesuai jadwal mungkin beda cerita, ya kan. Saya tidak persoalkan terlambat tidaknya tadi, ya kan. Tapi yang intinya adalah beliau hadir, berarti kegiatan Pansus hari ini memang sesuai jadwal. Jadi tidak ada lagi penyanggahan yang sifatnya nanti ini dalam 30 hari tidak diterima. Nah, lalu kemudian rekom ini tidak dilaksanakan, itu tidak ada cerita lagi. Satu, ya. Yang kedua, saya yang paling soroti saat ini yang kedua adalah pembaca yang pertama. Pak siapa itu? Berdasarkan hasil rekaman tadi, saya ada menemukan kejanggalan. Pembaca pertama itu Pak siapa tadi ya? Pak Wahyu ya? Pak Hadi ya? Pak Hadi. Oke. Pak Hadi. Dari awal saya putar rekaman yang Bung Jos kirimkan kepada saya. Iya. Ada satu selip di situ. Ada satu selip. Karena beliau membacakan berdasarkan rekaman itu, sidang dewan yang terhormat yang kami hormati, materi pembahasan Pansus berupa pengkajian dan pendalaman dan seterusnya. 1. Pengantar dan catatan umum yang memuat hal-hal yang bersifat umum kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Baritu Timur.
2 kebijakan pengelolaan keuangan, 3 hasil penyelenggaraan. Ini saya catat nih, hasil rekaman Bung Jos tadi saya catat nih, ya kan? Nah, saya balik lagi ke rekaman awal, masih ada rekamannya, pengantar dan catatan umum. Tapi ketika masuk pembahasan, kok pengantar dan catatan umum ini tidak disebutkan, dilewati, gitu loh, atau tidak ada di situ. Saya kurang tahu persis bagaimana laporan pansus ya, tapi ya yang jelas dalam materi disebutkan begitu, 1 pengantar dan catatan umum. Tapi langsung ke poin 2. Rekaman itu saya dengar berulang-ulang. Ada kok disebutkan 1 pengantar catatan umum gitu kan. Tapi langsung ke poin 2 berkaitan dengan persoalan keuangan. Nah, saya bilang ada 1 yang dilewati oleh pembaca pertama. Apakah ini sengaja atau bagaimana? Karena kita juga masyarakat ingin tahu apakah pengantar dan catatan umum dari DPRD ini penting untuk diketahui gitu kan. Karena biasanya hal-hal yang menguraikan di awal itu adalah bisa diketahui di awal, merupakan penjabaran awal untuk penjabaran yang lebih lanjut. Itu yang tidak terbaca. Karena di rekaman saya dengar jelas 2-3 kali saya bolak-balik. Ada disebutkan 1 pengantar dan catatan umum, 2 kebijakan pengelolaan keuangan, 3 hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, 4 capaian kinerja program, 5 capaian kinerja program untuk urusan pilihan, 6 capaian kinerja program untuk penunjang urusan, 7 penutup. Ini saya catat dari hasil rekaman yang Bung Jos kirim. Tapi tahap berikutnya ketika langsung masuk materi kok langsung loncat ke nomor 2, kebijakan pengelolaan keuangan. Saya bingung, mana nih pengantar dan catatan umumnya? Nah, itu 1. Apa ini disengaja oleh pembaca atau bagaimana? Ya kan? Nah, atau kelewatan halaman. Saya pikir tidak mungkin lah kelewatan halamannya karena beliau yang membaca ya. Nah, itu 1 yang menjadi sorotan saya. Sorotan saya yang kedua adalah kita begitu kagetnya mendengar hari ini bahwa silpa kembali terjadi dan jauh lebih besar dari tahun 2019. Ini yang kita sayangkan. Dari realisasi belanja, baik itu belanja langsung maupun tidak langsung, silpa tahun ini adalah kurang lebih 151 M. Sementara tahun 2019 itu adalah sekitar 118 M. Nah, pertanyaannya, bukankah salah satu rekomendasi pansus saat kemarin adalah bagaimana tahun ini agar serapan itu diusahakan secara maksimal untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 kemarin. Nah, berarti rekom pansus DPR di 2019 ini tidak dilaksanakan, tidak diindahkan oleh kepala daerah. Gitu kan? Kenapa jadi tidak diindahkan? Justru silpa di tahun ini tadi itu jauh lebih besar. Dan penyumbang silpa terbesar seperti dugaan saya di WA group atau di talkshow sebelumnya gitu kan, adalah dari anggaran COVID. Dan itu terbukti benar. Terbukti sangat benar hari ini penelitian pansus mengungkapkan anggaran COVID cukup besar silpanya, sebesar 16,40% sekian. Ini yang sangat disayangkan. Dari total silpa 151 M itu, silpa untuk COVID justru luar biasa. Karena terlaksana hanya sekitar 16, sekian persen, 16,30 sekian atau 40 sekian. Tadi rekamannya agak kurang jelas sedikit. Komanya yang kurang jelas, tapi 16-nya jelas. 16-nya jelas, saya berani pastikan.
Itu dua poin yang saya soroti, mungkin nanti berkaitan dengan anggaran. Yang lebih fokus adalah Pak Yudi ya, karena beliau di anggota DPRD adalah memang terkonteks dengan persoalan anggaran. Kemudian yang saya sorot yang ketiga adalah ternyata catatan yang ada di pansus hari ini banyak menyorot ke arah SOPD. Artinya agak lebih rinci ketimbang rekom yang terjadi tahun 2019. Ada banyak persoalan di SOPD itu ya. Dan saya teliti ini, saya teliti lagi rekaman ini. Walaupun dalam waktu yang singkat, saya sore terima rekamannya, saya sambil catat gitu kan. Saya ada beberapa hal yang tertarik. Mungkin Pak Yudi nanti juga bisa jawab. Ada realisasi anggaran, kalau tidak salah 1 M lebih untuk pemeliharaan ikan tong beserta pelatihan. Sementara saya tadi buka-buka internet, saya coba buka lagi di HP tadi. Sementara ini anggaran di LS apa namanya LPEP apa LSEP apa itu kan laporan ini yang apa namanya melalui internet itu ada proyek pengadaan tong ini sebesar 500 juta sekian. Kok di LKPJ dengan di LPSE itu kok beda? Kok bisa beda? Sementara realisasi yang tercantum itu 1,16 atau berapa itu. Jadi saya dengarkan. Padahal yang ditenderkan itu adalah sekitar 500 jutaan lebih. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab juga oleh Pak Yudi ya, walaupun ini masalah teknis ya. Tapi tong ikan kok ketika di LKPJ realisasinya 1 M lebih. Tapi pada saat di LPSE apa namanya di PU itu ya, biasanya ada pekerjaan-pekerjaan dibuka, kok ini proyeknya 0,5 M, tapi realisasinya 1 M lebih loh. Ada apa ini? Bahkan ada dana pelatihan gitu kan, dana pelatihan singkat katanya sekitar 90 jutaan. Ini juga menjadi sorotan saya yang ketiga gitu loh, ya kan. Sorotan saya yang keempat adalah saya begitu teliti rekaman-rekaman yang apa namanya kebetulan tadi ada disebutkan dalam konteks perdagangan. Jadi dalam perdagangan itu begitu besarnya yang namanya dana jasa administrasi keuangan. Jasa administrasi keuangan mengalahkan anggaran programnya sendiri. Besarnya. Ada apa ini? Coba buka kembali. Di jasa keuangan, jasa administrasi keuangan itu tadi katanya itu sekitar 700-an berapa gitu, apa 600, mencapai kurang lebih 700 lah. Sementara dananya hanya 1, M sekian. Dan melebihi dari anggaran program yang harusnya program ini untuk bagaimana bisa membantu masyarakat dalam hal terkonteks terkait dengan tupoksi perdagangan. Siapapun akan aneh ini loh. Siapapun akan aneh ini. Siapapun akan aneh. Gitu kan. Kemudian Bung Jos juga ada mengirim beberapa bantahan atau sanggahan dari Pak Bupati. Ya kan? Sanggahan yang dikirimkan itu mengenai 10.000 paket bansos. Yang katanya takut tumpang tindih. Loh kenapa diprogramkan? Terus kenapa dijanjikan di Januari? Kenapa dijanjikan di Februari lagi? Terus dibatalkan sampai sekarang. Yang ngomong siapa? Kan begitu. Nah, terus mengenai sanggahan-sanggahan yang lain saya kurang kopi, gitu kan. Tapi nanti lebih lanjut kita bisa diskusikan. Jadi itu dulu. Ada beberapa hal kejanggalan. Intinya adalah terakhir Pak Haji Parjono kalau tidak salah yang baca tadi. Ada catatan sebanyak 75 dan rekomendasi sebanyak 73. Saya udah buka-buka nih internet nih. Saya udah buka-buka nih. Sekalteng. Tidak ada yang melampaui catatan dan rekomendasi sebanyak ini. Dan saya sudah buka-buka, saya belum menemukan lagi. Di Indonesia ini catatan dan rekomendasi sebanyak ini.
Jangan-jangan ini rekor baru untuk Indonesia ini. Iya. Atau minimal rekor untuk regional Kalimantan Tengah. Iya. Saya udah dari sore tadi sambil buka internet nih semua. Kok catatan mereka hanya 30-an, hanya 20-an, hanya 15, ada yang justru di bawah 10 gitu kan. Jadi saya lihat semakin sedikit catatan yang dikemukakan oleh DPRD, berarti kemajuan daerah itu semakin banyak. Sekarang terbalik, catatannya sangat banyak sama rekomendasi ini. Ada apa ini? Iya kan? Ada apa yang terjadi dengan Barito Timur gitu loh. Iya kan? Mungkin Pak Yudi juga bisa jelaskan ini nanti. Nah itu dulu Bung Jos, dari hasil rekaman Bung Jos yang tadi menghadiri LKPJ tadi hari ini ya, laporan pansusnya, catatan-catatan saya itu dulu. Sebenarnya masih panjang, tapi ini masih tulisan dokter nih saya. Silakan lanjut yang lain dulu Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Sudah dapat poinnya Bung Yandi terkait dengan hasil pansus yang dibacakan oleh DPRD pada hari ini terkait dengan LKPJ tahun 2020. Pak Yudi bisa kasih komentar dikit Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Terima kasih. Mohon maaf kepada rekan-rekan narasumber dan pemirsa. Saya tadi sebenarnya belum ada persiapan sama sekali, kan? Iya. Baru aja kan sekitar 10 menit gitu kan. Iya. Sempat buka juga kan. Cuma pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi juga memang harus kita sikapi gitu ya. Iya. Tadi saya sedikit menyampaikan bahwa memang harusnya hadir pada hari ini adalah kalau memang mau mengupas masalah LKPJ, sebenarnya Pak Cirik yang tepatkan karena beliau ketua pansus gitu kan. Iya. Saya tidak di anggota pansus tidak kan gitu kan. Tadi pun hadir di sana, tapi ya karena jamnya jam 9, mulainya sudah hampir jam 11 ya. Iya. 11 lewat ya. Iya betul. Ya kalau menurut saya sudah tidak ada penghargaan lagi terhadap marwah DPR. Iya gitu kan? betul. Nah jadi saya otomatis karena orang tidak menghargai, ya mendingan saya pulang saja gitu kan. Iya. Nah jadi saya juga tidak mengikuti gitu kan. Iya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya perlu diperhatikan gitu kan. Kita sama-sama saling menghormati lah, bukan kita minta dihormati kalau cara seperti itu. Apalagi sampai 3 kali kan, sampai 3 kali. 3 kali ya betul. Sampai 3 kali gitu kan. Nah, sebenarnya kita ingin menjalin sebuah keharmonisan gitu kan. Kalau hadir, kalau tidak kan gitu. Iya. Ada pendelegasian kan. Iya. Nah, jadi saya kalau untuk berkaitan dengan dipertanyakan masalah pansus LKPJ, saya tidak begitu menguasai gitu kan. Cuma kalau berkaitan sedikit anggaran, saya coba menyampaikan sedikit kan. Iya. Memang saya menyayangkan dengan pemerintah daerah Barito Timur gitu ya. Iya. Dengan sumber dayanya menurut saya sangat luar biasa gitu kan. Iya. Sumber pendapatan itu banyak kan. Ada di situ BPHTB ya, ada pelabuhan ya. Iya betul. Ada rumah sakit gitu ya, ada yang lain-lainnya banyak sekali, perusahaan-perusahaan gitu banyak gitu kan. Sangat disayangkan APBD kita rendah sekali. Iya. Dan yang menjadi persoalan adalah realisasinya ini loh. Yang realisasi ini kita sangat mengkhawatirkan sekali kalau menurut pendapat saya. Kenapa mengkhawatirkan? Kita ini paling rendah loh se-Kalimantan Tengah. Iya. Untuk realisasi penerimaan pendapatan. Pendapatan asli daerah. Kita target totalnya itu kan 980, hampir 984 miliar. Sementara itu di target 2001 kan kita hampir 110 miliar. Iya. Tapi realisasi kita baru 1,4 M, hanya 1,31 gitu kan. Iya. Seperti yang saya sampaikan di media-media itu kan.
Oh, iya, iya. Nah, sementara pemekaran yang lain kan itu di atas hampir 70% loh Gunung Mas itu sudah. Sama yang di Murung Raya juga hampir 27%. Berarti kalau saya melihat, saya sekali lagi saya tidak menyikapi masalah LKPJ, tapi mungkin ada saya sedikit sentil dikit ya. Iya, iya. Kayak saya lebih fokus kepada pengolahan pendapatan asli daerah kan, PAD ya Pak ya? dari PAD gitu kan. Iya. Nah, kemarin yang kita sayangkan, Bapeda kan kemarin ke DPRD juga kan. Iya. Kita itu mengajukan RPJMD perubahan loh. Karena menandakan bahwa kita sebenarnya tidak mampu gitu kan. Ketinggian meletakkan target mungkin ya. 1,1 triliun. Nah, sementara realisasinya sangat minim. Karena apa? Karena apa? Karena saya melihat OPD ini kayaknya apa dia nggak paham programnya atau dia ada kesulitan. Ini pertanyaannya apa sebenarnya yang menyebabkan kesulitan organisasi perangkat daerah ini dalam kita mengembangkan itu. Saya kira ini ada sesuatu ini. Itu yang harus dibongkar sebenarnya kan. Kenapa ini? Ya. Pansus sepertinya Pak Wahyu sudah membongkar itu. Nah, Pansus sepertinya sudah membongkar. Nah, itu arahnya kan nanti arahnya saya kan. Ya, sebentar dipotong. Ada sedikit catatan yang dari rekaman yang pembaca ketiga tadi membacakan, ya kan? Jadi catatan itu adalah kepada OPD yang membuat dan bertanggung jawab atas LKPJ tahun 2020 ini untuk menyampaikan laporan yang belum atau tidak jelas atau belum dimasukkan, ya kan? Jadi di dalam rekom ini menurut laporan ini pertama ketidakjelasan itu justru karena antara perencanaan dengan pagu itu tidak sesuai. Kalau saya cermati ya, antara pagu yang misalnya dari Bapeda sudah melakukan perencanaan dimasukkan gitu kan, tapi antara perencanaan dengan pagu ini tidak selaras dengan program, gitu kan. Nah jadi apa yang terjadi? Justru yang menurut Pansus, laporan Pansus dari hasil rekaman yang Bung Jos kirim tadi ke saya, ya kan, pagu yang aneh, yang janggal ini adalah di jasa keuangan, administrasi keuangan. Di jasa administrasi keuangan ini kok terkadang sangat besar sekali. Bahkan ada yang lebih besar dari programnya sendiri. Ini tidak masuk akal sehat saya pikir. Iya, kadang itulah. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kan. Jangan sampai dinas itu hanya sekedar titipan sesuatu aja. Iya, kan? titipan. Nah, itu yang nanti yang perlu dikorek lagi gitu kan. Kadang-kadang biaya-biaya hal yang menurut substansialnya itu yang fondasi gitu kan, malah lebih kepada biaya-biaya operasional kayak misalnya fotokopi, biaya ini itu yang lebih besar gitu kan. Iya. Nah itu saya terima kasih dengan kawan-kawan NGO, kawan-kawan LSM ya di luar kita untuk melakukan social control gitu kan. Yang lain juga ada menurut keanehan kita adalah memang kenapa yang pertanyaan kita kemarin entah silpa itu kok terus tinggi terus gitu kan. Dalam setiap tahun kok meningkat terus gitu kan. Nah ini juga keanehan gitu kan. Nah jadi kalau menurut pendapat saya memang ini harus disikapi kan, karena memang penyerapan anggaran kita sangat lemah, sangat rendah sekali untuk Bali Timur. Hal ini jelas sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah kita gitu. Nah jadi mungkin pengantar saya demikian dulu kan apa yang disampaikan oleh tadi Bung Yandi tadi, ada beberapa hal tadi gitu kan. Memang lebih menarik kalau ketika yang dihadirkan tadi adalah memang Pak Cilik ya sebagai ketua tim pansusnya. Cuma saya berharap dengan kawan-kawan itu kalau hanya sekedar dibacakan itu kan jelas karena 98 halaman kalau tidak salah, agak sulit. Jadi minta aja nanti kan kopi utuhnya itu kan bisa aja diminta kan. Ya, saya sendiri Pak Yudi
mengikutinya dari hasil rekaman yang Bung Jos kirim ke saya sekitar jam 3-an tadi ya. Dan dari jam 3 itu saya sudah buka, saya catat apa-apa hal yang agak janggal langsung saya catat gitu loh. Baru saya ya agak siap juga sih di talkshow malam ini, cuman hanya berbentuk rekaman. Tapi saya sayangkan kok pembaca pertama melewati catatan umum tadi dan pengantar umum gitu loh. Karena dia bacakan materinya tapi dia loncat langsung ke keuangan. Iya. Jadi jangan juga dia bacakan materinya pada saat itu bahwa 1, materinya adalah pengantar dan catatan umum, 2 adalah pengelolaan keuangan, tapi setelah itu dia langsung loncat ke pengelolaan keuangan. Waduh, mana pengantarnya nih? Lucu jadinya. Iya kan? Oke. Pak. Karena biasanya di dalam catatan dan pengantar umum itu biasanya hal-hal yang terkait dengan pembangunan makro atau faktor-faktor yang mempengaruhi kendala-kendala pembangunan yang ada. Biasanya itu disampaikan dalam pengantar dan catatan umum, itu yang saya ketahui gitu loh, ya kan? Nah, boleh dibuka deh kalau mau, misal ya kan. LKPJ misalnya daerah lain gitu kan. Mereka pasti ada pengantar dan catatan umum di mana dia skala makronya ada di situ gitu loh, ya kan. Ini malah diloncat gitu loh. Saya paham ini pansus, saya sangat paham sekali pansus membuat satu catatan pengantar umum ini berarti ada menayangkan, memberikan satu uraian tentang pembangunan yang sifatnya apa namanya di atas, di pengantar gitu loh. Ya kan? Tapi kenapa dilewatin? Dilewatin sehingga kita tidak bisa menyimak, sehingga langsung ke poin 2 gitu kan? Ke poin 2 masalah anggaran belanja gitu kan? Sehingga ini jadi tanggung kita. Jadi tanggung. Uraiannya mana ya? Apa mungkin sehingga tidak sistematis jadinya. Apa mungkin ada kesengajaan mungkin jadi, atau mungkin terlupakan itu? Sekarang kita tanya sama si pembacanya, kenapa dia bacakan materi, tapi dia tidak bacakan. Dia ungkapkan materi, dia tidak bacakan. Ada apa? Iya kan? Oke. Kembali ke sebentar, kita tahan dulu. Pak Yudi, terkait dengan pelabuhan Pak Yudi, tadi juga disinggung. Nah, Bupati menyanggah bahwasanya pelabuhan yang ada itu belum ada serah terima dari pusat ke daerah. Ini apa kira-kira yang langkah-langkah berikutnya nih terkait pelabuhan seperti ini? Dan harusnya itu mendapatkan sumber dari PAD kita kan untuk wilayah Jawa Timur pelabuhan ini. Silakan Pak Yudi. Yang berkaitan dengan pelabuhan ini, sebenarnya ini kan persoalan lama. Maksudnya kan, tapi seolah tuh ada semacam pembiaran gitu kan. Iya. Padahal kita rapat kerja itu beberapa kali dengan perhubungan gitu kan. Iya. Dan perhubungan gitu kan, dan kita sudah juga ke provinsi juga kan. Dan kita beberapa kali mau mengagendakan ke pusat gitu kan. Tapi ya sampai saat ini kan tidak terrealisasi ke sana. Dan yang menjadi masalah adalah andai kata potensi ini bisa kita ambil, artinya aset yang berkaitan dengan aset pelabuhan itu sudah diserahkan ke Barito Timur gitu kan. Saya kira itu luar biasa pendapatan kita kan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa sampai saat ini itu kok nggak didorong-dorong perhubungan, malah kemarin itu kemarin itu ada kedatangan dari pihak bagian ekonomi kantor gubernur ya. Nah, mereka mempertanyakan kok kenapa pemasukan dari perhubungan ini belum ada masuk gitu kan. Masih 000 gitu kan. Padahal asetnya kan luar biasa di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pertanyaan kenapa di situ kan kita ada, kalau itu bisa berjalan gitu kan. Sawit, batu bara, bahkan semenkon juga kan. Nah, itu pertanyaan juga, apakah ini ada kesengajaan untuk memperlambat hal ini? Itu perlu diteliti juga gitu kan. Nah, jadi saya melihat hal-hal seperti ini harusnya kan dalam hal ini kepala daerah mendorong. Kalau memang berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dia mendorong SKPD tersebut untuk melakukan. Kalau DPR sudah beberapa kali melakukan rapat dengan
dengan eksekutif ini, dengan perhubungan gitu kan. Iya. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi semuanya kembali lagi kepada big boss-nya itu kan yang kalau memang mendorong supaya pergerakan PAD itu mau meningkat. Iya. Itu yang mungkin gambarannya, Pak. Oke. Terkait ini Pak Yudi, ada hubungannya dengan bansos ya. Sementara penduduk kita kan diperkirakan 100 lebih ya kalau mengikuti catatan yang telah berlalu. Nah, artinya ada beberapa hal tadi disampaikan oleh Bupati terkait dengan bansos yang ada di Kabupaten Batu Timur, baik dari pusat maupun provinsi dan juga daerah sendiri. 10.000 paket yang dijanjikan itu disangkal bahwasanya takutnya itu tumpang tindih terkait dengan 10.000 paket seandainya itu nanti dikucurkan atau direalisasikan. Ini apa tanggapan tentang tumpang tindih ini apa? Padahal penduduk kita tahu sendiri kan, Batu Timur bukan hanya 10.000 atau bukan hanya 20.000, bahkan penduduknya hampir mungkin bisa ratusan sekian ribu. Silakan. Kalau saya melihat Pak, ini sebenarnya kembali lagi kepada karakter, kepada saya melihat ada masih berpikiran masalah bahwa sesuatu anggaran itu kalau bisa dihemat disimpan begitu kan. Iya, betul. Nah, dasar pemikiran ini yang menjadi persoalan gitu kan. Iya. Padahal ini adalah kemanusiaan loh. Iya, betul. Banyak hak-hak orang lain yang sangat benar membutuhkan dengan kondisi ini. Dengan dana COVID yang sangat besar itu lalu dijadikan silpa, padahal orang lain sangat membutuhkan. Bukankah kita menjolimi orang lain? Iya, melanggar sila kedua berarti ya. Nah, lalu misalnya juga kan masalah berkaitan dengan bansos. Nggak ada persoalan masalah tumpang tindih. Yang menjadi persoalan datanya. Iya. Nah, yang berkaitan ini ada nggak pihak yang dinas terkait yang dalam konteks ini bisa supaya data itu tidak tumpang tindih, itu yang persoalan. Padahal kan anggaran-anggaran itu kan sudah jelas bahwa sepengetahuan saya dana yang bantuan bansos 10.000 itu sudah diprogramkan, tinggal menunggu persetujuan aja kan lagi untuk disalurkan kan. Nah, yang menjadi masalah apa alasannya untuk tidak disalurkannya? Kalau mencari yang membutuhkan, jangankan 10.000, 1 juta paket pun pasti kekurangan. Iya, betul. Pasti yang membutuhkan. Karena dampak COVID itu bukan hanya orang miskin kan. COVID, ya, betul. Dampak COVID itu kan semua orang yang mengalami itu. Nah, itu yang saya bilang kemarin itu kan waktu rapat, terus waktu awal-awal itu walaupun saya juga tidak dimasukkan dalam pansus COVID gitu kan, catatan rekomendasi COVID itu kan luar biasa banyaknya juga. Nah, Yudi ini kan vokal, jadi orang berpikir mau masukkan di pansus, Pak. Ada satu lagi Pak, pertanyaan tadi Pak yang saya sampaikan ke Bupati. Jadi praksi di dalam satu praksi mereka duluan yang menyodorkan namanya. Jadi Pak Yudi ketinggalan terus. Pak Yudi, ada satu kalau lagi. Saya keluar Pak ya. Kalau saya digitukan saya langsung keluar. 2 kali 3 kali pansus sama ini loh. Iya, di panas-panas itu saya kan. Saya betul. Kalau saya ya Pak ya, saya langsung keluar saya. Iya. Itu sama saja tidak menghargai gitu. Iya, betul. Iya. Pak Yudi. Kalau yang namanya politik itu ya memang kalau saya pribadi sih seperti apa yang dirasakan Bung Yandi gitu kan. Tapi yang namanya dinamika dan retorika politik itu kan tidak hanya di Batu Timur kan. Ya, ada pihak lain. Mungkin saya kira tapi kalau di diri saya sudah tidak tahan begitu kan Pak. Iya. Iya. Jadi sekali lagi saya menyikapi Bung Yose sebelum dipotong itu kalau yang berkaitan ini sebenarnya adalah masalah kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan, berarti sila kedua. Masalah hati ini sebenarnya masalah hati dan rasa. Iya. Hati dan rasa. Kalau orang punya hati dan punya rasa, saya yakin dana COVID itu akan dibelanjakan. Dana bansos itu akan diberikan. Kalau yang tumpang tindih itu alasan. Karena pembagiannya sudah jelas. Hanya menjadi masalah data ini benar atau tidak. Gitu loh. Nah, karena anggaran di Bartim ini saya bingung. Mau pakai tenaga orang mau, tapi mau membayar tidak. Buktinya apa? Buktinya itu tenaga kesehatan itu mereka kalau ibarat orang beranak sudah beranak loh, 8 bulan tidak dibayarkan yang punya mereka itu. Betul. Itu kan berkaitan dengan anggaran. Katanya tidak tahu tadi Pak. Wah,
Ya, gimana tidak tahu itu? Saya sudah menulis beberapa kali itu. Dan bahkan sampaikan aja. Bahkan kan tenaga-tenaga perawat itu di media-media sosial sudah menyatakan itu gitu kan. Iya, betul. Ini yang jadi masalah. Belum lagi tamsil Tamsil gitu. ya, Pak, termasuk tamsil, Pak ya. Nah, belum lagi tamsil. Ini semuanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Anggaran, ya. Nah, pengelolaan anggaran. Jadi saya melihat ini sudah tidak sehat ini. Saya melihat sudah tidak sehat, gitu kan. Bagaimana ini kan lingkarannya. Bagaimana kinerja PAD itu meningkat sementara tamsil, sementara reward terhadap mereka itu tidak diberikan. Jangankan reward yang menjadi hak pribadi mereka saja yang dibayarkan kan tidak dibayarkan. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kesana kemari, tapi pada prinsipnya adalah pengelolaan anggaran kan, hampir sama semuanya kan. Iya. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Jadi kalau mau meningkatkan PAD itu adalah salah satunya hak-hak orang lain dibayarkan. Berkait dengan tamsil, berkait dengan honorarium lah istilahnya atau tenaga kesehatan, belum lagi yang lain-lain kan. Misalnya juga misalnya kita mau meningkatkan masalah PBB, pajak bumi dan bangunan, bayangkan sampai berapa tahun yang tidak dibayarkan. Iya. Dari 2017, 18, 19, 20, 21. Ini kenapa? Ini masalahnya kenapa? Iya. Ya karena tidak ada, mungkin tidak memberikan sesuatu terhadap orang yang memungut pajak gitu kan. Iya. Nah, ya saya itu kadang berpikir, apa ini serius mengelola daerah gitu kan. Iya. Nah, apa serius mengelola daerah gitu kan. Mengelola daerah itu beda dengan mengelola perusahaan pribadi. Iya. Betul sekali. Karena APBD ini itu adalah hak masyarakat. Iya. Iya, bukan Hak hak pribadi. rakyat, bukan hak pribadi. Iya. Bukan semena-mena mau mengatur kemauan pribadi, bukan. Lain dengan perusahaan. Yang menjadi masalah itu adalah kadang hak orang lain yang memang harus dibayarkan itu yang harus dibayarkan. Iya. Jangankan itu, kalau saya cerita juga di DPR sampean yang hak-hak kita pun juga, susah. Tapi kami tidak perlu mengeluhkan itu kepada masyarakat kan. Ini ada Tapi satu perlu juga, kejanggalan, gitu. Pak. Pak Yudi, ini Ya. ada satu kejanggalan. Tadi di rekaman saya baca, ya kan, anggaran yang dibelanjakan untuk ini catatan saya masih dari hasil rekaman tadi untuk ikan gitu kan, itu realisasinya kurang lebih sekitar 100. bukan untuk ikan dalam tong masyarakat terdampak COVID 1 miliar 100-nya tulisan dokter nih Pak. Ya. 1.183.850.000. Iya, betul. Dan Itu dianggarkan ya? Ya, itu realisasi Pak. Realisasi nih. Iya. Anggaran yang terrealisasi, gitu kan? Ya. Nah, sementara anggaran yang terrealisasi untuk kasanya, konon, ini saya tanya beberapa jurnalis, Anda dilatih tidak kemarin? Pelatihan singkat? Enggak, katanya. Sekarang saya mau tanya sama Bung Jos malam ini, kemarin dapat ikan enggak dalam tong? Ikan dapat, cuma dilatih tidak. Dilatih tidak ya? Iya. Oke. Ini ada anggaran untuk pelatihan 98 juta rupiah. Jadi 1,183.850 tambah 98, saya temukan ini, saya buka nih LPSE nih, ya kan? Yeah. LPSE, nih tender nih, nih. Ada pengadaan pakan ikan dalam tong. Yeah. Belanja hibah barang yang akan diserahkan ke masyarakat, ya kan? Nah, pengadaan pakan ikan untuk pemeliharaan ikan dalam tong yang diserahkan kepada masyarakat. Pengadaannya sebesar 0,5 M lebih. Berarti untuk yang ikan dalam tong ini, ya kan, 1,183 ditambah 98 ditambah 583.250, ya kan? Ya memang belum mencapai 2 M. Tapi ini masuk akal enggak? Saya udah melihat tongnya dong yang di tempat Bung Jos. Iya. Saya udah tahu mereknya, saya sudah tahu harganya.
Nah, ini Bang Yos ini kebagian juga nih, nggak cerita-cerita nih. Iya. Harusnya terbuka juga nih. Iya. Bung Ikut Jos, ini menyaksikan. bagian ini dana rakyat digunakan Ikut untuk menyaksikan, ikan itu, Pak. Bung Jos ya. Catat Bung Jos. Iya. 1M 183.850 juta Iya. ditambah dana pelatihan singkat katanya yang Bung Jos tidak pernah dilatih 98 juta, ditambah pakannya 583 200 sekian. Saya tongnya tahu persis harganya berapa. Saya juga tahu persis harga bibit ikannya berapa. Iya. Saya juga tahu persis berapa harga pakannya. Sekarang kita tinggal jumlahkan berapa yang mereka salurkan. Ini masuk akal sehat tidak? Anggaran ini. Iya. Nah, makanya itu kan yang disebutkan Bung Jandi, itu kan salah satu pagu di instansi aja ya. Salah satu poin aja lagi, belum poin-poin yang lain gitu kan. Iya, ini kan baru terima rekaman jam 3, Pak. Kalau besok ini lebih banyak lagi mungkin temuan-temuan kejanggalan ini. Iya. Ini karena Bung Jos terlambat mengirimkan rekaman ke saya, gitu kan. Akhirnya saya pelajari, waktunya mepet talkshow. Jadi ini hal-hal yang bisa saya ungkapkan aja malam ini. Ada beberapa poin tadi. Kalau Bung Yandi mungkin ada persiapan dari sore. Saya, Bung Jos menelepon saya 3 menit langsung masuk kan. Lebih parah lagi itu. Parah lagi ya. Iya. Oke. Pak Yudi, ada satu hal lagi Pak, terkait dengan hadirnya Bupati. Saya bertanya kepada Bupati terkait dengan kenapa Bupati selalu tidak hadir ketika ada acara-acara yang penting seperti RDPU dan lain-lain. Seenggaknya bahwasanya ya saya tidak perlu hadir, cukup dengan asisten ataupun mungkin sekda. Itu apa yang bisa ditanggapi itu? Saya menanggapi yang positif dulu ya. Yang positif dulu. Pertama mungkin beliau ingin menunjukkan hadiran hari ini adalah dalam bentuk menghargai dari pansus itu kan. Nah itu saya apresiasi beliau dalam konteks itu. Cuma dalam posisi lain ketidakhadiran beliau ini kan sudah terlalu sering. Bahkan kan bisa dihitung jari kan hadir di DPR ini gitu kan. Harusnya kan memang tidak ada yang mengharuskan beliau itu hadir pada hari ini kan, bisa diwakilkan yang lain kan seperti itu kan. Tapi waktunya itu kan terlalu panjang sekali sudah, dari jam 9 sampai hampir jam 11 kan. Nah, halo? Ya. Halo? Ya. Iya, silakan Pak. Nah, jadi kan kawan-kawan ini kan pada pulang yang anggota DPR yang lain gitu kan, merasa kurang nyaman gitu kan dengan kondisi seperti ini. Harusnya kita sama-sama lah saling menghargai kan. Ya, kan bisa diwakilkan dengan yang lain kalau memang tidak kan. Tapi ya kita anggap dia punya etiket yang baik untuk hadir. Hanya hal yang seperti ini jangan dibiasakan demikian kan. Karena itu menjadi sorotan. Sebenarnya yang rugi sih beliau sendiri gitu kan. Menjadi sorotan-sorotan di publik kan gitu. Nah, lalu yang berkaitan kata Bung Yos tadi, ketidakhadiran memang sangat disayangkan. Di sisi lain kemarin beliau juga mengharapkan DPRD tolong kan rapat kerja dengan instansi. Kami ini sering rapat kerja sudah dengan instansi perhubungan, pendapatan, rumah sakit, tenaga kerja. Apalagi dinas-dinas yang lain juga sudah kita. Yang menjadi masalah, mereka itu tidak bisa mengambil keputusan. Kok ketika rapat kerja itu lagi yang dipertanyakan. Nah, kita sebenarnya menghendaki rapat kerja itu beliau lah yang hadir sekali-sekali, bawa lah instansinya itu kan ke kita kan. Di mana yang menjadi persoalannya? Nah, harusnya ketika rapat kerja itu kita jalankan, ditindaklanjuti seperti itu kan. Lebih bagus lagi kalau beliau yang hadir kan seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaan Bung Yos, kalau hanya untuk tadi sudah saya jawab. Tapi untuk yang sebelumnya adalah memang kami sangat menyayangkan. Sudah beberapa kali juga kan kami walk out kan kemarin beberapa dengan Pak Asmadi juga saya kan. Karena ketidakhadiran kan keterlambatan kan seperti itu. Maksud kita jadwal kan sudah ada. Kalau kita jalankan jadwal sesuai dengan jadwal kan. Sama-sama kita juga waktu sama-sama juga kan gitu. Kalau tidak bisa hadir, juga ada pemberitahuan kan seperti itu. Iya. Nah,
Oke, ada yang SMS yang masuk Pak Yudi sebentar sebelum Bu Juwita. Ada dari Pak Deden di Ampah. Dia menyampaikan, Pak, saya terkait dengan kebersihan jalan di wilayah Ampah, Jalan Mantalio dan Pasar. Saya terpaksa harus keluar karena tidak adanya perhatian baik uang sapu, uang serok dan uang yang lainnya termasuk uang bensin. Nah, kemudian menurut Pak Yudi bagaimana nih terkait dengan masyarakat yang kebetulan dia ada karyawan jalan yang pada saat ini dibiarkan terkait dengan uang sapu, uang serok dan uang bensin. Yang ada cuma uang gaji aja di bawah 1 juta, begitu. Kemarin itu kan kita sudah ada rapat juga ya, dan itu kalau nggak salah BLH ya, Badan Lingkungan Hidup ya. Kalau ini pemukiman Pak ya? DLH itu Pemukiman. Bung Jos. BLH. DLH itu. Badan Lingkungan Hidup ya. Kalau Kemarin memang kita juga menyarankan untuk dimasukkan untuk kesejahteraan mereka itu sudah kita anggarkan gitu kan. Iya. Kadang-kadang memang pagunya itu memang pada waktu pembahasan itu kayaknya memang sudah dipatok kecil-kecil gitu ya, dari entah siapa yang ngatuk itu saya bingung juga kan. Iya. Nah jadi akhirnya kan kayak mereka itu kan memang harusnya mereka itu kesejahteraannya yang kita bangun, belum lagi yang masalah di PJS-nya dan seterusnya kan. Iya. Nah jadi memang kalau harapan saya kan untuk Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi memang saya tuh mungkin sentimental juga lah, gimana sedihnya kepala dinas ini dengan keadaan sekarang ini. Tanyakan saja lah yang kepala dinas yang lain. Iya, iya. Iya. Jadi sebenarnya ya itulah harapan kita sebenarnya, kita memperhatikan berkaitan dengan kesejahteraan. Beberapa kali sudah kita dorong kepada Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan kesejahteraan mereka gitu kan. Sekali lagi Bung Ros, Bung Jandi ya, saya ingin kepada poin yang lain gitu kan, pada konteks yang sama, masalah anggaran kan. Kemarin kita rapat dengan BPJS. Kita itu kan BPJS itu kan besar loh. Iya. Untuk Bartim itu kalau tidak salah catatan saya kemarin itu sekitar 23 miliar kalau tidak salah. Nah, sementara kan banyak orang lain yang tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi jangan dibahas, dikupas ya, karena itu kan ada materi khusus mungkin nanti kan. Yang jadi masalah kita ini dengan BPJS masih utang juga loh, 1 miliar lebih gitu, belum dibayarkan dari tahun yang sebelumnya. Kan ini kan aneh nih. Jadi masalah kita ini di situ. Duitnya ada, tapi yang punya orang tidak dibayarkan dengan alasan macam-macam. Iya, iya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Ditahan dulu. Sebagai masyarakat, tokoh masyarakat, silakan Bu Juwita, kaum perempuan apa yang mungkin yang Anda sampaikan terkait dengan ini tadi? Silakan. Iya, terima kasih buat waktunya dan salam hormat juga buat kawan-kawan Narsim dan buat pendengar radio Monika Sri FM berkaitan dengan rapat paripurna hari ini yang pembahasan yaitu penyampaian hasil Pansus. Kalau saya lihat di beberapa media atau saya baca di beberapa media, memang untuk hasil evaluasi Pansus kali ini memang cukup banyak artinya itu. Mulai dari halaman, bahkan catatan-catatan dan rekomendasi. Jadi harapan saya untuk rekomendasi, kalau saya tidak salah baca tadi siang, 56 rekomendasi yang telah tercatat sedemikian rupa oleh tim Pansus dan itu sudah disampaikan dalam agenda tadi, sekiranya seyogyanya itu akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Artinya jangan hanya sebuah rekom demi rekom namun tidak ada tindak lanjut. Walaupun tadi saya dengar dari narsum pertama dan yang kedua ada beberapa sanggahan dan itu akan terklarifikasi nanti setelah kita lihat tindak lanjut dari pihak eksekutif. Dan yang kedua tadi itu masalah
Silpa memang kalau disampaikan tadi dana terbesar Silpa adalah bersumber dari dana COVID, dan untuk realisasi COVID itu ada beberapa macam tadi dan berkaitan dengan bansos ya, bansos yang 10.000 paket itu tadi benar banget yang disampaikan oleh Pak Wahyu Dianor bahwa itu hanya di data. Jadi sebenarnya kalau kita kalkulasi dengan jumlah penduduk dan jumlah yang terpapar yang berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya hanya mentoknya di data sebenarnya. Jadi untuk bansos yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu dan sampai dengan hari ini itu masih belum terrealisasi atau belum tersalurkan, ya moga-moga aja supaya data yang memang diterpal atau diverifikasi dan divalidasi kembali menjadi data yang akurat, artinya tidak ada lagi bahasa data ganda atau data double itu. Untuk hal-hal lain perlu juga ada penekanan atau digarisbawahi juga di sini, dan harapan saya selaku masyarakat Brebes Timur karena media ini sekarang ini bentuk gampang dilihat, gampang dibaca, gampang disimak oleh lapisan masyarakat hanya dengan bermodal membaca saja. Jadi informasi-informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan maju mundurnya perkembangan di Brebes Timur itu cepat sekali diterima atau didengar oleh masyarakat. Jadi sebenarnya itu jika informasi itu banyak yang kurang nyamannya, baik kepada siapa, dari siapa, itu sebenarnya akan merubah karakteristik yang bersangkutan. Akhirnya harapan dari semua ini akan membawa riat yang bagus untuk Brebes Timur. Seperti yang disampaikan tadi tentang kinerja yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019 berapa dana Silpa, terus yang kedua berapa dana Silpa di tahun 2020, akhirnya itu semua orang sudah tahu. Dan transparansi itu menurut saya itu sah saja. Karena masyarakat nggak mungkin lah artinya menghakimi seseorang, menghakimi siapa saja kalau memang itu baik, itu benar, nggak mungkin lah. Artinya mereka juga bisa menilai, bisa memandang, dan bisa menyimpulkan. Jadi itu keinginan untuk kali ini, rekomendasi yang sudah tercatat itu semoga itu digiring, didampingi oleh DPRD selaku wakil masyarakat sampai dengan di mana nanti pelaksanaan atau sampai di mana lagi nanti kelanjutannya. Jadi setelah nanti ada ya moga-moga nanti informasi itu bisa disampaikan melalui media atau melalui media informasi apa saja supaya masyarakat itu lebih lega. Jadi itu Bung Jos menurut saya itu. Jadi jangan sampai rekomendasi yang 56 ini sampai dong begitu. Iya. Kalau terkait tadi Bu yang disampaikan Bupati bahwasanya kenapa tidak mengucurkan untuk sembako 10.000 paket takutnya tumpang tindih. Apakah itu masuk akal tidak kalau kita lihat dari masyarakat sendiri? Bung Jos, saya usul sebentar Bung Ya, Jos. silakan. Bisa ditelepon Pak Rija malam ini. Ya, Pada oke. saat itu kan kita berbicaranya dengan Kadinsos yang saat itu adalah Pak Rija. Iya. Nah, kalau boleh ditelepon dulu beliau, dikonfirm, gitu kan? Oke, baik. Itu lebih fair jadinya. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin dengar dari Bu Juwita dulu. Bu Juwita, silakan Bu, sebelum kita. Ya, baik. Berkaitan dengan bansos 10.000 paket ya. Tadi bahasanya khawatir akan terjadinya data ganda atau double. Artinya di sini double KPM. Keluarga penerima manfaat. Itu yang dikhawatirkan. Memang kalau data double itu memang sudah aturan merujuk memang itu tidak diperbolehkan. Saya hanya berbicara sekali lagi hanya di data. Data itu sumbernya dari mana? Data penduduk itu sumbernya dari mana? Itu dari desa dan itu akan dilaporkan ke Capil dan dari sana nanti muncul data akurat yang
Bisa berapa jumlah penduduk Barito Timur? Berapa jumlah KPM, keluarga penerima manfaat bansos Barito Timur? Sumbernya dari mana? Dari mana? Iya. Ya? Jadi hanya bergeser antara data dan data saja ini. Pak Jaing, Iya, oke. Pak Jaing. Oke, baik, silakan Pak Yudi. Bung Yos, Ya. Bung Yos. Ya. Tadi kan sudah, kalau pertanyaan itu kan sudah dijawab tadi kan yang saya dan Bu Juwita kan. Yang menjadi persoalan ini, kita ini sih berapa kali sih pemilu sudah? Ya, Berapa betul. kali kita ada Iya, duk, iya. kita ada Dukcapil, ada BPS, Iya. ada Dinsos gitu kan. Eh. Yang menjadi pertanyaannya, sinkronisasi data itu ada nggak yang punya mereka? Nah, Iya. Lalu apa yang dikerjakan? Hmm. Harusnya tidak, kalau margin errornya sedikit, tumpang tindih oke lah. Tapi kalau sudah hampir misalnya 20% data itu tergabung, tercampur, berarti kan ada masalah nih Iya. di pendataan kita. Nah, yang menjadi persoalannya itu sebenarnya alasan saja kalau itu berkaitan takutnya tumpang tindih. Alasan Kan? saja ya. Nah, itu berarti kan sudah menyadari bahwa kita ini lemah di data. Iya. Bagaimana daerah ini bisa maju kalau data kita tidak akurat? Iya, betul. Bagaimana kita bisa menilai kemiskinan, menilai indikator kemajuan, Iya, betul. menilai indikator yang lain. Sebenarnya kan IPM, indeks pembangunan manusia itu kan sebenarnya juga data juga itu kan. Iya. Nah, kalau data-data itu bisa didapatkan, kenapa data-data seperti itu tidak bisa? Iya. Kalau giliran pemilihan, orang gila juga dapat pemilihnya kan. Tapi kalau sudah pembagian sembako kayak gini, susahnya minta ampun kan, seperti itu mendapatkannya kan. Iya. Kan aneh. Iya. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi, kalau pertanyaan itu kembali, semuanya jawabannya adalah masalah data. Masalah data. Kalau yang lain itu masalahnya hanya alasan saja. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Seharusnya Pak Juwita. Terima kasih. Ada waktu untuk Bang Yandi, silakan Bang Yandi. Untuk ada. Saya udah tawarkan ke Bung Jos, saya minta teleponkan Pak Rija. Iya. Nanti terlalu malam malah. Iya, saya rasa sudah cukup dengan jawaban Pak Yudi tadi terkait dengan ini, dan itu memang saya yakin betul itu. Dan tambahan kedua selain data, kemungkinan ini juga mau dijadikan silva. Iya, betul. Iya. Iya. Enggak, mungkin ya. Iya. Bung Jos, tujuan Itu saya bisa mengkonfirm Iya. pernyataan, mengkonfirm pernyataan sebagai alasan bahwa 2,7 itu takut penggandaan. Sekarang zamannya saat itu adalah zaman Kadinsosnya adalah Pak Rija. Pak Rija. Itu tujuan saya. Kalau kita punya hati nurani yang kuat, punya rasa empati yang tinggi, Iya. otomatis kan, loh, ini rakyatku ini saat ini kesusahan, loh. Iya. Tenang, apalagi ini sudah menjelang dengan situasi yang seperti ini, orang kan sangat membutuhkan sekali Iya. dengan minimnya pekerjaan. Waduh, kayak bagaimana ya bahagianya keluarga kan Iya. kalau itu mereka bisa mendapatkan gitu kan, walaupun sedikit kan. Iya. Tapi itu kan bentuk empati, bentuk perhatian pemerintah gitu kan. Iya. Duitnya bukan duit pribadi loh itu, Iya. kan duit rakyat juga. Rakyat juga. Nah, kenapa kok susah gitu? Saya bingung kan. Itu yang kita bingungkan gitu kan. Iya. Nah, jadi itu Pak, Bang Yos kan mungkin bisa dicatat poin-poinnya itu kan. Iya, oke, baik, terima kasih. Udah kita dapatkan poinnya, bahwasanya itu adalah niat aja. Oke, baik, silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Ya, saya minta hubungkan dengan Pak Rija. Oke, baik, Anda masih bersama kami di radio kesayangan Anda. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di Talkshow, dan mohon maaf, kita mencoba untuk menghubungi Pak Rija terkait dengan. Oke, Bung Yandi, silakan Bung, ada waktu untuk Anda, silakan. Ya, karena Pak Rija tidak ada ya. Kebetulan untuk urusan sosial ini kan pada saat jadi sosial itu kan Pak Rija. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, gitu kan? Ya, walaupun hanya beberapa waktu beliau menjabat, siapa tahu kemungkinan beliau mengetahui tentang persoalan ini. Anggaran urusan sosial itu sesuai rekaman yang dibacakan tadi,
Rp4.338.186.825. Terrealisasi hanya sebesar Rp1.375.000.000. Kan masuk ya orang? Realisasi hanya Rp1.375.000.000. Sehingga menghasilkan silpa Rp2.963.174 di zaman COVID, di zaman pandemi COVID, di masa COVID. Rp2.963.174.895. Ah, ini biar tulisan dokter masih bisa terbaca saya. Dari 4 miliar rupiah. Dari 4 miliar sekian, hampir 4.338.000.000. Silpanya berapa? 2M963, hampir 3M silpanya. Iya, iya. Masa pandemi COVID. Apa yang menjadi laporannya? Kita baca selanjutnya, catatan saya, hasil rekaman. Selain itu kami mencermati program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, kosong. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kosong. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, kosong. Bantuan orang terlantar, kosong. Nih bantuan orang terlantar, kosong. Pemberdayaan organisasi sosial, nol. Dan program pembinaan lansia terlantar, nol. Catatan selanjutnya, PMKS yang memperoleh bantuan sosial tidak mencantumkan jumlah angka target capaian indikator kerja. Jadi begini, mereka itu kan diwajibkan untuk melaporkan capaian indikator kerjanya, gitu loh. Sesuai dari anggaran, gitu kan. Ternyata mencantumkan 100% target untuk tahun 2020 dan capaiannya kosong. Sementara di keterangan terbaca 54% data 2019. Ini BPS, ini urusan BPS apa urusan sosial? Boleh dia merujuk ke 2019 data BPS, tapi data realnya mana? Data real yang kerjaan mereka punya mana? Gitu loh. Ya jelaslah pansus akan mencantumkan ini gitu loh. Kok dibahas, kok disanggah? Apa yang mau disanggah ini? Bener kok. Ya kan? Iya. Kemudian presentasi PMKS yang tertangani tidak mencantumkan jumlah angka target capaian indikator kerja. Lagi-lagi tidak melaporkan capaiannya. Betul kata pansus. Kewajiban mereka melaporkan itu untuk capaian indikator kinerjanya berapa. Hanya mencantumkan 100% target, 220, capaiannya kosong. Di keterangan terbaca 62%. Dalam kurung data 2019. Ini betul-betul hasil rekaman yang Bung Jos kirim tadi loh, aku catat ini. Iya, betul. Iya kan? Jadi semua data hampir dipakai data BPS 2019. Lo kerja mereka 2020 mana hasil realnya? Iya. Lo pantas saja orang-orang sosial dalam urusan sosial, ya kan, memasukkan data 2019. Karena apa? Lo silpanya itu hampir 3M. Yang harusnya bisa membantu orang terlantar, yang tidak mampu, ya kan? Di suasana COVID ya. Itu yang mau saya konfirm. Bukan hanya masalah 10.000 paket. Kerjaan mereka ini yang saya mau konfirm. Kenapa silpanya begitu tinggi? Ini justru di urusan sosial. Nah, pertanyaannya punya jiwa sosial tidak? Iya. Kalau jawabannya punya jiwa sosial, saya balik tanya. Kenapa silpa di urusan sosial 3M, hampir 3M? Iya. Kalau pertanyaan itu punya ini masih mending. Maksudnya kan masih ada jiwa sosial enggak? Itu masih mending. Ini pertanyaannya, ada rasa empati tidak? Iya. Kalau pertanyaanku masih halus loh, bukan? Iya. Kalau sosial itu dia punya duit tapi tidak memberi gitu kan. Dan itu karena sosial. Tapi kalau merasa empati, ini lebih parah lagi. Nah. Iya. Karena apa? Menurut catatan pansus, urusan sosial adalah urusan rakyat tidak mampu dan yang memiliki keterbatasan. Ini benar sudah, gitu loh.
catatan pansus ini siapa yang bisa sanggah? Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini yang harus dicermati ya. Mama, sanggah boleh saja, tapi faktanya begitu kok. Masalah pelabuhan. Apa tadi persoalannya? Masalah hibah. Iya. Berapa tahun ini sudah urusannya? Berapa lama sudah urusannya? Masalah pelabuhan ini. Kok mereka yang baru-baru bikin pelabuhan seperti Adaro, yang di hulunya itu, ya kan? Seperti Lahaikul gitu kan? Seperti PTTOP gitu kan? Banyak lagi yang berjejer seperti yang kecil-kecil perusahaan saja bikin pelabuhan batu bara begitu jadi kok bisa langsung angkut mereka? Iya, iya. Karena mereka urus secara serius. Sementara aset pelabuhan Bantin itu kalau tidak salah ya. Ya. Dan yang itu kalau tidak salah itu hampir 25 miliaran lebih loh tuh aset itu. Nah, karena mereka Luar urus biasa. secara serius, mereka kejar ke kementerian. Ini perhubungan mau Main, kejar anggarannya Pak dicoret Pak. Kan begitu susah jadinya kita. Sekarang pertanyaannya, persoalannya ini diurus secara serius atau tidak? Tidak ada kendala semuanya kalau diurus secara serius. Percaya Kalau saja. itu kalau itu pertanyaannya Bu Yani masih halus lagi. Masih halus lagi. Oke. Ada lagi yang lebih kasar Bu Yani. Ya silakan Pak Pak Yudi. Jangan-jangan memang sengaja tidak diurus. Iya, iya. Nah. Kenapa? Artinya itu yang perlu dikupas. Ada apa? Artinya begini. Untuk melayani batu bara di Barito Timur yang cukup banyak dan luas dan potensi, apa mungkin dengan satu pelabuhan saja? Apalagi sawitnya. Apalagi sawit, gitu kan? Apa mungkin dengan satu pelabuhan saja? Catat itu. Kalau hanya dengan satu pelabuhan saja, berapa banyak tonase yang bisa dikeluarkan? Itu satu, ya kan? Yang kedua, ini belum permainan lagi ya Pak ya. Baru kita bicara berapa banyak. Belum dipotong-potong lagi nih ya kan. Yang kedua, ya kan. Yang punya pelabuhan akan memonopoli. Anda jual sama saya tidak batu ini. Kalau tidak, Anda silakan pakai pelabuhan yang lain. Kalau begini kan invest malas masuk. Malas masuk gitu loh. Ya kan? Waduh, kita mengeluarkan batu bara kita susah kalau cuma pelabuhannya ini. Kita akan dikontrol oleh mereka. Dan punya mereka duluan, kita nggak bisa ngejar kontrak jadinya. Ya kan? Saya pikir tidak mungkin karena ini tidak dipikirkan. Iya, betul. Tidak mungkin dengan satu pelabuhan mau meningkatkan PAD dari mineral. Nonsen, saya bilang. Omong kosong. Sementara pelabuhan yang sudah jadi punya sendiri, ya kan? Hanya karena alasan hibahnya belum selesai atau apa, gitu kan? Ya bikinlah analisis, bikinlah telaah. Ini loh pemerintah pusat kami sedang dalam kendala semuanya, ya kan? Ya, Karena kami benar. mau meningkatkan PAD. Benar. Bikin analisisnya secara baik gitu loh. Iya. Masalahnya itu ada itikat enggak itu masalahnya. Itu masalahnya ada itikat, ada keseriusan tidak. Kalau aku jadi bupati mungkin kalau aku menguntungkan aku ya aku satu pelabuhan aja dapat. Iya, iya. Kalau aku loh ya jadi bupati nanti omongannya apa lagi nanti. Udah satu pelabuhan aja. Anda atur lah ya. Nah, kan begitu. Oke. Tapi kalau Pak Yudi yang jadi bupati mungkin 3 pelabuhan, 4 pelabuhan, gitu kan. Atau Pak Cilik yang jadi bupati kan mungkin sudah beberapa pelabuhan yang akan ini. Karena apa? Untuk meningkatkan PAD dari sumber mineral kita ini, kita kesusahannya di angkutan. Di angkutan kesusahannya. Pertanyaannya, berapa juta sih yang bisa tonase yang bisa kita keluarkan? Nggak mungkin berjuta-juta dong dalam 1 tahun. Kalau di pelabuhan cuma 1. Bagaimana mau meningkatkan? Menurunnya bisa.
Masuk akal sehat enggak? Iya. Orang seperti saya saja yang tidak punya jabatan-jabatan itu, yang tidak tahu apa-apa, bisa membayangkan, apalagi mereka yang anggaran, sehingga ada perbaikan di tahun 2020. Ternyata tahun 2020 silpanya makin parah. 151 M. Satu ini saja lah, tidak usah rekomendasi yang lain. Artinya DPRD dianggap sebelah mata. DPRD dianggap sebelah mata. Kenapa? Loh, rekomnya tidak dilaksanakan. Rekomnya tidak dilaksanakan. Makanya saya penasaran di pengantar itu, pengantar dan catatan umum itu saya pengen dapatkan. Mudah-mudahan malam ini atau besok saya akan berusaha mendapatkan itu. Saya berusaha, saya sudah beberapa chat beberapa teman, tolong saya minta. Besok Tokso kayaknya prioritas untuk saat ini adalah menyelesaikan pembahasan persoalan LKPG. Itu sudah saya kirim Bung Yandi. Terima kasih kalau gitu Pak Yudi. Alhamdulillah kita mendapatkan. Sehingga saya tidak penasaran lagi. Ya, oke. Nanti saya akan kirim juga dengan Bung Jos. Oke. Akhir kata tidak banyak karena closing statement sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Saya hanya ingin bilang, jangan terlalu banyak mengandalkan persoalan Acem nanti. Karena Bartim hari ini bukan Bartim kemarin-kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi atas hadirnya. Terima kasih juga Bu Juwita dan terima kasih Bung Yandi. Intinya adalah jangan hanya mengandalkan Acem kalau mau jadi pejabat di Barito Timur. Saya Punjas Bima Pesina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.